Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Urfan, saya adalah salah satu dosen pada program studi teknik sipil Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Purwokerto. Pada kali ini saya akan menjelaskan deskripsi singkat tentang mata kuliah yang saya bawakan. Adapun mata kuliah yang saya bawakan yaitu Teknologi Bahan Konstruksi. Mata kuliah yang akan saya bawakan ini adalah dari beberapa aspek, dinilai dari beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek teknologi, kemudian aspek inovasi, dan aspek teknis, di mana aspek teknologi itu sendiri mahasiswa mampu mengidentifikasi bahan atau material yang dipakai untuk konstruksi bangunan. Aspek inovasi di mana mahasiswa diharapkan mampu membuat atau menciptakan hal-hal baru terkait dengan bahan atau material yang digunakan pada konstruksi bangunan. Kemudian aspek teknis mencakup pemahaman tentang berbagai material yang digunakan dalam konstruksi, kemudian sifat-sifat fisik dan mekanisnya, serta cara mengaplikasikannya dalam proyek konstruksi. Dalam deskripsi mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIE yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery sendiri akan menjelaskan apa yang dibawakan dalam materi perkuliahan yang saya ampuh. Kemudian interaction adalah akan menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi dalam proses belajar mengajar kepada peserta didik dalam mata kuliah ini dengan metode yang saya gunakan yaitu diskusi dan tanya jawab. Kemudian terakhir Asesmen sendiri akan menjelaskan bagaimana saya mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif di kelas, seperti penilaian kehadiran, penilaian ujian tengah semester, penilaian ujian akhir, dan penilaian tugas. Berikutnya saya akan masuk ke proses pembelajaran. Oke, kita mulai. Sebelum kita memasuki mata kuliah teknologi bahan konstruksi, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya absen dulu ya. Kehadiran Abel, hadir. Tasya, hadir. Intan, Putri, hadir. Afifah, hadir. Amna, hadir. Dela, hadir. Ainun, hadir. Nita, hadir. Eka, hadir. Oke. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas beton yaitu campuran antara semen, air, dan agregat halus, kemudian agregat kasar. Semen, kalau kita lihat penggunaannya di masyarakat itu bervariasi. Di antaranya kalau kita lihat semen Portland, kemudian itu semen tipe 1. Semen tipe 1 itu semen Portland standar yang digunakan untuk semua bangunan beton yang tidak mengalami perubahan cuaca yang signifikan atau dibangun dalam lingkungan yang sangat korosif. Jadi semen Portland ini digunakan pada semua beton bangunan, baik bangunan
eh, tempat tinggal, kemudian bangunan bendungan, pelabuhan. Jadi semua jenis bangunan itu pasti ada betonnya. Kemudian di semen tipe 2, semen tipe 2 di sini yaitu untuk bangunan yang menggunakan pembetonan secara massal, seperti dam. Kemudian panas hidrasi tertahan dalam bangunan untuk jangka waktu yang lama. Kemudian ada tipe semen tipe 3, yaitu jenis semen yang cepat mengeras, yang cocok untuk pengecoran beton pada suhu rendah. Semen tipe 3 disebut juga semen dengan kekuatan awal tinggi. Jenis ini digunakan bila mana kekuatan harus dicapai dalam waktu singkat, walaupun harganya sedikit lebih mahal. Panas hidrasinya mencapai 50% lebih tinggi daripada yang digunakan semen tipe 1. Jadi semen tipe 3 ini dia semen yang cepat mengeras. Pada intinya dia kalau dicor, dia di lapangan dia cepat lebih mengeras daripada tipe 1. Kemudian semen tipe 3, semen Portland tipe 3 adalah jenis semen yang cepat mengeras, yang cocok untuk pengecoran beton pada suhu yang rendah. Jadi dia kalau dia suhu rendah, otomatis dia berada di sekitar ketinggian. Jadi beton tipe semen tipe 3 ini dia difungsikan pada suhu yang rendah. Suhu yang rendah itu biasanya itu di atas ketinggian. Dia disebut juga dengan kekuatan awal tinggi. Jenis ini digunakan bila mana kekuatan baru dicapai dalam waktu singkat. Walaupun harganya sedikit lebih mahal, panas hidrasi 50% tinggi dari timbul semen tipe 1. Kemudian semen tipe 4. Semen Portland tipe 4 menimbulkan panas hidrasi rendah dengan persentase maksimum untuk C3S sebesar 35%, untuk C3A sebesar 7%, dan untuk C2S persentase maksimum 40%. Tipe 4 ini tidak lagi diproduksi dalam jumlah besar seperti pada waktu pembuatan Haverdam, akan tetapi telah diganti dengan semen tipe 2 yang disebut model Portland semen. Kemudian ada yang disebut dengan semen tipe 5. Semen tipe 5 ini dia tahan terhadap serangan sulfat serta mengeluarkan panas. Reaksi antara C3A dan CaSO4 menyebabkan kalsium sulfaminat. Kemudian di tipe 5 ini kalau kita lihat serangan sulfat itu berada di sekitar pantai. Jadi kalau ada yang di sekitar pantai jaraknya, itu semen ini cocok untuk bangunan-bangunan yang beton. Kemudian presentase mengenai ini. Kalau persentase komposisi, dan kita lihat di sini persentase komposisi itu kalau untuk beton kurus dia semennya ada sekitar 7%. Nanti air kita bahas, tapi air kelihatan di sini 16%. Kemudian udara harus ada rongga udara. Rongga udara itu 25%. Kemudian ada agregat kasar sekitar 51%. Kemudian di beton gemuk persentase komposisinya di sini kita lihat semennya itu 15%. Kemudian
air 21%, kemudian rongga udara di sini ada 3%, kemudian agregat halusnya 30%, kemudian agregat kasar ada 31%. Nah, semen ini adalah unsur kunci dalam beton. Jumlahnya dia 7 sampai 15% dari campuran beton. Kemudian sifat beton, yaitu beton mempunyai sifat yang keras, beton mempunyai kuat tekan yang tinggi, tetapi kuat tariknya rendah, dan memiliki sifat getas. Dan menurut kuat tekannya, beton dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, beton sederhana, dia mencapai kuat tekan sampai 10 MPa. Kemudian ada beton normal 10 sampai 20 MPa. Kemudian beton prategan 20 sampai 40 MPa. Kemudian beton kuat tekan tinggi itu berada di kisaran 40 sampai 80 MPa. Kemudian beton kuat tekan sangat tinggi itu di atas 80 MPa. Fungsi-fungsi daripada beton ini itu biasanya kalau yang di atas 80 MPa itu sudah masuk gedung-gedung yang tinggi. Dia punya mutu dari struktur beton, struktur bangunan yang dibuat untuk material beton, yaitu yang paling bawah itu kekuatannya harus tinggi mutu betonnya. Jadi lantai 1, lantai 2, semakin ke bawah itu kalau dia dasar itu semakin tinggi kotakan betonnya. Kemudian tadi kita sudah ke semen, kita ke agregat kasar. Tahu agregat kasar? Belum ada yang tahu. Dari unsur beton itu ada nama campurannya agregat kasar. Agregat kasar itu yaitu kerikil mortir. Jadi kerikil, pemilihan material kerikil biasanya itu sebelum kita gunakan, karena di masyarakat umum biasanya itu kalau pemilihan dari kerikil biasanya mereka asal-asalan juga. Artinya material itu paling tidak harus terpenuhi syarat-syaratnya. Jadi nggak perlu memang dengan agregat yang sama. Jadi pecahan-pecahan daripada kerikil itu harus sama. Kemudian dalam penggunaannya juga dia harus bersih, tidak boleh ada unsur campuran tanah. Jadi pemeliharaannya itu tidak ada unsur campuran daripada tanah. Kalau ada campuran tanah yang masuk ke kerikil, biasanya itu akan menurunkan kekuatan daripada beton. Kemudian ada namanya material, kalau untuk campuran beton ada namanya agregat halus. Kalau agregat halus apa kira-kira? Kalau di beton agregat halus itu campurannya yaitu pasir. Nah, begitu juga dengan pasir. Biasanya kalau tukang-tukang biasa mencampur, jadi asal-asalan. Dia tidak lihat daripada kualitas daripada pasir, mana itu pasir yang kuat, mana yang tidak. Biasanya itu kalau kita mau pakai pasir untuk beton, kalau kita kasih masuk pasir ke air, biasanya itu tidak penuh.
Kalau dia tidak keruh airnya, berarti itu pasir yang bagus, boleh dipakai. Nah, kita harus lihat juga kondisi-kondisi untuk campuran kelas pasir. Jadi pasir yang ada di sekitar, kalau di Gorontalo ini biasanya orang pakai yang di Powato ini warnanya agak ke kemerah-merahan, merah putih gitu warnanya. Jadi unsur daripada pasir itu kayaknya itu memang pasir yang kelasnya masih rendah dibandingkan dengan wilayah Sulawesi bagian tengah, kayak Palu di Donggala biasanya itu dipakai untuk seluruh Indonesia, biasa dipakai ke Kalimantan. Itu pasir yang di Donggala. Jadi dia butiran-butirannya itu sangat bagus sekali untuk membuat beton, dan kekuatannya itu sudah teruji. Kekuatannya itu memang hasil kuat tekannya itu tinggi dibanding daripada daerah-daerah yang lain. Kemudian kita lihat keunggulan daripada ketersediaan, biasanya dia relatif murah. Kemudian agregat dan air biasanya didapat dari lokal setempat. Nah, semen merupakan bahan termahal yang biasa diproduksi dalam negeri. Kemudian yang kedua, kemudahan untuk digunakan. Jadi kalau untuk penggunaannya beton dia lebih mudah karena masing-masing bisa diangkut secara terpisah. Kemudian beton bisa dipakai untuk berbagai struktur seperti, nah ini tadi yang saya sebutkan, ada bendungan, ada jalan, ada landasan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian beton bertulang bisa untuk struktur yang lebih berat seperti jembatan, gedung, bangunan air lainnya. Kemudian yang ketiga, kemampuan beradaptasi. Beton bersifat monolit sehingga tidak memerlukan sambungan seperti baja. Beton dapat dicetak dengan bentuk dan ukuran berapapun, misalnya pada struktur cangkang maupun bentuk-bentuk khusus 3 dimensi. Beton dapat diproduksi dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan situasi sekitarnya, dari cara sederhana yang tidak memerlukan ahli khusus, kecuali beberapa pengawas yang sudah mempelajari teknologi beton, sampai alat modern di pabrik yang serba otomatis dan terkomputerisasi dengan industri beton yang profesional. Nah, kalau kita banding dengan bahan-bahan yang lain seperti besi, baja, karena ada struktur, kalau di struktur bangunan ada baja juga. Kalau dia lebih unggul daripada beton karena tadi dia mudah dirakit. Kalau baja itu setengah matinya kita, kalau di sampaian ketinggian baja itu harus dipasang, strukturnya itu memang harus pas-pas dirakit, harus dia dilubangi dulu di bawah. Kalau memang ada sambungan biasanya yang di atas antara bawah dengan pohon, baja itu sangat kesulitan ketimbang daripada beton, karena kalau kita bor di bawah, kemudian ditambah juga bor di atas, waktu pemasangannya itu sangat sulit. Jadi harus dicocoki, karena biasanya itu alat berat yang kita pasangin. Jadi harus memang dicocoki lubangnya. Kemudian di sini ada kelemahan daripada beton dan cara mengatasinya. Yang pertama, berat sendiri beton sebesar sekitar 2.400 kg meter kubik. Kemudian yang kedua, kekuatan tarik yang rendah meskipun kekuatan tekannya besar.
Kemudian beton cenderung untuk retak karena semen hidraulis baja tulangan bisa berkarat meskipun tidak terekspos paruh struktur baja. Kemudian yang keempat, kualitas sangat tergantung dan saat pelaksanaan di lapangan. Beton yang baik maupun yang buruk dapat terbentuk dari rumus dan campuran yang sama. Kemudian kelemahan yang kelima, struktur beton sulit untuk dipindahkan, pemakaian kembali atau daur ulang sulit dan tidak ekonomis. Dalam hal ini struktur baja lebih unggul, misalnya tinggal melepas sambungannya saja. Nah, itu tadi yang saya sudah jelaskan. Kemudian untuk mengatasinya juga elemen struktur, membuat beton untuk tinggi, beton praktekan atau keduanya, sedangkan untuk elemen non struktur dapat memakai beton ringan. Kemudian memakai beton bertulang atau praktekan. Kemudian yang ketiga, melakukan perawatan curing baik untuk mencegah terjadinya retak, memakai beton praktekan atau memakai bahan tambahan yang melumbang. Kemudian yang keempat, mempelajari teknologi beton dan melakukan pengawasan dan kontrol kualitas yang baik. Bila perlu bisa memakai beton jadi atau ready mix atau beton pracetak. Kemudian yang kelima, beberapa elemen struktur dibuat pracetak precast sehingga dapat dilepas per elemen seperti baja. Kemungkinan untuk melakukan beton resize dengan dioptimasikan. Nah, ini kemudahannya kenapa bisa beton juga bisa diangkat-angkat. Ketika kita mau, misalnya kita membuat jembatan, biasanya ada beton cetak yang memang beton yang sudah jadi kita cetak dulu, misalnya di pabrikan, kemudian kita setel ukurannya semua, dibawa ke jembatan, itu boleh. Makanya itu beton itu dia mudah, bukan hanya baja saja yang bisa diangkat-angkat, karena beton juga bisa diangkat-angkat ke lokasi lapangannya. Ini kita lihat sifat masing-masing komposisi. Tadi ada komposisi yang sudah, kemudian air yang belum ada tadi, air. Ada beberapa unsur kan tadi, ada semen, kemudian agregat kasar tadi sudah dijelaskan, kemudian agregat halus, kemudian air. Air merupakan salah satu bahan penting dalam pembuatan beton. Nah, peranan air sebagai material beton dapat menentukan mutu dalam campuran beton. Kemudian air yang dipergunakan untuk pembuatan beton harusnya dia bersih, kemudian tidak boleh mengandung minyak, kemudian tidak boleh mengandung asam, kemudian alkali dan garam-garam. Zat organik atau bahan-bahan lain yang dapat merusak beton atau tulangan baja. Kemudian air tawar yang umumnya dapat diminum. Nah, itu dia harus jernih. Air tawar yang umumnya dapat diminum, baik air yang telah diolah di perusahaan air minum maupun tanpa olah, dapat dipakai untuk pembuatan beton. Kemudian zat-zat organik. Dalam kandungan zat-zat organik, air dapat mempengaruhi waktu pengikatan. Air yang berwarna tua, yang berbau tidak sedap, atau tampak adanya butir-butir lumut perlu diragukan. Jadi biasanya itu kalau di masyarakat sembarang saja orang pakai kalau untuk mencampur beton. Biasanya orang pakai di
saluran drainase yang biasa memang airnya keruh itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau mau kualitas beton yang lebih tinggi itu harus air yang jernih. Jadi beton itu dia tadi ada unsur semen, kemudian agregat kasar, agregat halus, dan air, itu semuanya dalam satu kesatuan untuk pembuatan beton. Jadi saya kira pertemuan kita hari ini saya cukupkan. Ada yang bertanya? Tidak ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, karena pertemuan kita yang ke-10 ini hanya untuk material dan penerapan yang berbeda. Nanti pada saat pertemuan selanjutnya itu ada prakteknya. Jadi di pertemuan selanjutnya nanti kita adakan praktek. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendidik UKTPT saya di bidang pengajaran dengan mata kuliah Teknologi Bahan Konstruksi. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat. Terima kasih.